lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang kembali di channel ini, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika, khususnya untuk materi matematika jenjang SMP. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenal apa itu garis dan hubungan antar garis. Ini adalah materi kelas 7 SMP bagian bab materi garis dan sudut. Kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi tujuan di video pembelajaran kali ini yang pertama adalah kita dapat memahami tentang garis, sinar garis, dan ruas garis. Kemudian yang kedua kita dapat menentukan hubungan antar garis. Kita masuk ke materi mengenai apa itu garis. Jadi di dalam matematika garis itu dibedakan menjadi 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah garis lurus atau sering disebut sebagai garis saja. Jadi garis lurus dalam matematika itu adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Jadi kalau digambar garis itu digambarkan seperti ini. Jadi garis AB di sini ada tanda panah ya di kedua ujungnya. Ini menunjukkan bahwa garis AB ini memiliki panjang yang tak terbatas. Kemudian untuk penulisan dalam matematika simbol garis itu seperti ini ya. Jadi garis AB itu dapat ditulis sebagai AB, kemudian atasnya ini ada tanda panahnya di kedua ujungnya. Yang kedua itu adalah sinar garis. Jadi sinar garis itu adalah garis yang diawali oleh titik, sedangkan ujung lainnya itu menuju ke suatu arah yang tak hingga. Jadi contohnya seperti ini ya kalau digambar. Ini adalah sinar garis AB. Yang pertama ini adalah titik pangkalnya, kemudian ujungnya ini tak terbatas ya. Tanda panah ini menunjukkan artinya panjangnya ini tak terbatas. Sinar garis itu dapat ditulis seperti ini. Sinar garis AB atau disimbolkan AB, kemudian ada tanda panah, kemudian panahnya cuma satu arah saja. Kemudian yang ketiga adalah ruas garis. Jadi ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua titik, memiliki titik ujung dan titik pangkal. Jadi untuk ruas garis ini panjangnya terbatas ya. Jadi kalau digambar seperti ini AB, ruas garis AB ini disimbolkan AB, kemudian ada strip seperti ini tanpa ada tanda panah. Ini yang disebut sebagai ruas garis, jadi memiliki panjang yang terbatas. Next kita masuk ke materi hubungan antar garis. Jadi hubungan antar garis yang pertama itu adalah garis yang saling sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada bidang datar yang sama dan tidak memiliki titik potong walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada garis G dan garis H ya. Garis G dan H ini adalah garis yang saling sejajar atau dapat disimbolkan seperti ini ya. Jadi ada strip 2 seperti ini dinamakan sebagai garis yang saling sejajar. Garis G sejajar dengan garis H atau dapat ditulis garis G kemudian simbol sejajar seperti ini kemudian H. Contoh lainnya seperti ini ya, garis K, garis L, dan garis M. Ini tidak saling berpotongan semuanya ya, meskipun diperpanjang sampai tak hingga. Ketiga garis ini saling sejajar dan tidak berpotongan. Ini yang disebut sebagai garis sejajar. Hubungan yang kedua adalah garis berpotongan. Jadi dua garis dikatakan berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada bidang datar yang sama dan berpotongan di satu titik. Titik tersebut akan dinamakan sebagai titik potong. Jadi contohnya seperti ini, garis G dan garis H itu adalah saling berpotongan. Titik potongnya ada di sini ya. Nah, di sini adalah titik potong. Titik potong. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke hubungan yang ketiga. Hubungan yang ketiga adalah garis berhimpit. Dua garis dikatakan berhimpit apabila garis-garis tersebut memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Dua garis yang berhimpit akan tampak sebagai satu garis saja. Contohnya seperti ini. Ini ada garis G, kemudian ada garis H. Nah, garis G dan H ini adalah garis yang saling berhimpit. Contoh yang lain kalau kita lihat jam 12.00, 12 tepat ya, 12.00. Jadi jarum panjang dan jarum pendeknya ini juga saling berhimpit. Hubungan garis yang keempat adalah garis bersilangan. Jadi dua garis dikatakan bersilangan apabila kedua garis tersebut tidak terletak dalam satu bidang yang sama, tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berhimpit. Untuk hubungan garis bersilangan itu kita dapat temukan dalam konteks dimensi 3. Contohnya seperti ini, ada garis AB dan garis GC. Kalau kita lihat AB-nya kan ini di depan ya, sedangkan GC-nya ini di belakang. Nah, garis AB dan garis
CG ini atau GC ini adalah kedua garis yang saling bersilangan. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk latihan-latihan soalnya dan materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.